Ketika saya dikeluarkan dari seorang tentara, orang tua saya di rumah sangat sedih. Ibu saya tidak sadarkan diri di rumah. Dan keluarga saya sangat depresi. Lalu saya berusaha membangkitkan keluarga saya dengan membangun kepercayaan dan semangat mereka. Saya pergi ke Bogor untuk menenangkan diri. Lalu saya berusaha untuk mencari plan lain agar saya bisa tetap semangat. Baru jam berapa ini, Mas? Jam 11. Jam 11 ya? Itu Iya. kira-kira berapa, Mas? Ini mungkin lebih dari 700-an lah. Wah, Masya Allah. Dari tadi buka jam berapa, Mas? Kita buka jam 9. 2 jam sudah 700 ya, Mas? Iya, betul. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Nur Rohim. Saya pemilik usaha es cocoli di Kartasura. Usaha ini sudah berjalan 2 bulan. Mas, ini mau bikin lagi, Mas ya? Iya, kita bikin satu resep dulu. Ini baru jam berapa, Mas? Sudah mau bikin lagi, Mas? Ini baru jam 11-an, kita udah bikin lagi karena udah habis. Mantap ya, Mas ya. Ini mau masukin apa, Mas? Ini gulanya dulu. Gulanya dulu ya. Iya. Gulanya kira-kira berapa, Mas? Gulanya sama coklatnya bandingannya 1:1. 1:1 ya? Iya. Kalau coklatnya 100 gram, Berarti gulanya 1 kilo juga, 1 gram juga ya? Iya. Terus ini apa, Mas? Ini coklatnya. Pakai coklat apa nih, Mas? Kita coklatnya ngeracik sendiri dari 3 coklat. Berarti jadi 3 coklat jadi 1 ya? Iya. Pakainya bubuk ya? Iya. Kalau untuk air cukupnya ya, Mas ya? Iya. Terus ini diaduk, Mas ya? Iya, ini pakai air panas biar cepat larut. Berarti nggak dididihkan ya, Mas? Dididihkan dulu baru dimasukkan. Oh, berarti Airnya mendidih. baru dimasukkan. Iya. Berarti coklatnya nggak dimasak ya? Iya, tidak dimasak. Nanti takutnya coklatnya rusak. Gitu. Ini bahannya apa aja nih, Mas? Ini kalau udah kayak gini kita cuma tinggal nyampurin air panas sama gula sama coklatnya aja. Untuk kremernya udah di dalam bubuknya. Nanti kalau misalnya kurang kremernya bisa tambahin sendiri. Berarti ada kremernya juga ya? Kremer Iya. ya? Di dalam coklatnya ya? Iya, betul. Dimasukkan dulu. Oke, tercampur sama yang tadi ya? Iya. Oh, berarti kalau bikinnya dikit-dikit aja ya, Mas ya? Iya, biar fresh terus. Mantap. Es coklat ini sebenarnya adalah plan B saya. Plan A saya dulunya adalah menjadi seorang TNI, tapi ternyata saya dikeluarkan secara terhormat dan bukan rezeki saya. Lalu saya harus memilih plan B saya, yaitu menjadi seorang pengusaha. Lalu saya berpikir ingin usaha apa di Solo ini, dan saya terinspirasi dengan usaha es coklat ini karena di Solo masih jarang adanya es coklat. Lalu saya menjalankan bisnis ini. Gimana ceritanya waktu itu bisa dikeluarin secara terhormat dari tentara, Mas Fakih? Dulu saya pernah mendaftar 3 kali menjadi seorang tentara dan 1 kali menjadi polisi. Dan yang ketiga menjadi seorang tentara itu masuk. Lalu saya pendidikan kurang lebih 4 bulanan. Dan di tengah jalan itu saya mengalami sakit. Lalu saya harus dikeluarkan secara terhormat karena takutnya akan menjadi beban. Oh, kalau boleh tahu itu waktu itu sakit apa? Sakit dalam. Berarti di tentara itu nggak boleh ya? Ya sebenarnya tidak boleh karena itu tiba-tiba keluar sendiri, ya sudah jadi jalannya. Ya ada rasa menyesal, ada rasa sedih juga, depresi juga, tapi gimana caranya saya harus bangkit karena ada yang harus dibanggakan di rumah. Nah, ketika mengetahui jenengan itu dikeluarkan dari tentara, itu respon orang tua gimana, Mas? Orang tua saya di rumah sangat sedih dan sangat depresi. Ibu saya tidak sadarkan diri di rumah karena mendengar kabar itu. Lalu saya berusaha menyemangati keluarga saya dan diri saya sendiri. Saya setelah resmi dikeluarkan menjadi seorang tentara, lalu saya pergi ke Bogor dan di sana selama 8 bulan untuk menenangkan pikiran. Di Bogor saya belajar bisnis juga, jadi
belajar kuliner di sana. Lalu saya ingin berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan usaha saya sendiri dengan es coklat ini. Pas awal-awal jualan langsung di sini ya Mas ya? Iya benar. Itu respon pembeli gimana Mas waktu awal-awal jualan es coklat ini? Awalnya pada belum tahu, lalu saya mempromosikan dengan cara menawarkan di online. Lalu saya mengadakan promo seminggu dengan menurunkan harga. Setelah promo hilang, banyak yang balik juga dan makin terkenal. Nah, pas waktu awal-awal pertama kali jualan di sini itu Mas, laku berapa porsi Mas? Kurang lebih itu hari pertama itu sekitar 50-an lebih. Terus kalau boleh tahu itu bawa pulang uang berapa waktu itu Mas? Saya cuma membawa uang di bawah 1 juta. Setelah hari pertama itu terus rata-rata omsetnya sampai berapa cup Mas hariannya Mas? Kalau awal-awal sih mungkin kalau pas biasa bisa habis sekitar 250 cup sampai 300 cup. Kalau pas lagi rame bisa 350 cup sampai 400-an. Untuk rotinya kita pakai roti gembong homemade. Mas sendiri apa beli Mas? Iya, bikin sendiri kita. Bikin sendiri semua? Iya. Oke. Berarti itu tinggal dipotongin kayak gini ya Mas ya? Iya, dipotongin jadi beberapa bagian baru disajikan. Ini harganya seperti berapa Mas? 8.000. 8.000 sudah sama roti ya? Iya, betul, sudah satu paket. Tujuan usaha es coklat ini apa Mas? Tujuan saya untuk membahagiakan keluarga saya, karena dulu saya ingin membahagiakan keluarga saya dengan saya menjadi seorang TNI, tapi itu bukan jalan saya dan saya harus mencari plan lain untuk membahagiakan keluarga saya, yaitu dengan cara berjualan es coklat ini. Dengan usaha es coklat ini gimana? Apakah sudah membahagiakan orang tua atau belum? Sejauh ini orang tua saya cukup merasa senang karena saya bisa semangat untuk hidup lagi, dan orang tua saya sangat mensupport saya untuk menjalani hidup saya yang sekarang ini. Saya berusaha bangkit untuk keluarga saya. Mas Fakih, apa sih tipsnya usahanya Mas Fakih makin lama makin rame ini Mas? Tips usaha itu mudah. Yang pertama tentang ibadah, jangan pernah menyepelekan ibadah, kita harus selalu mengutamakan ibadah. Yang kedua, banyak-banyak berbagi dengan orang lain, karena kita ini adalah manusia dan butuh pertolongan orang lain. Kita harus banyak-banyak sedekah kepada orang lain agar rezeki kita kembali lagi kepada kita. Ada pengalaman pahit nggak Mas selama jualan di sini? Pernah pengalaman pahit kita mungkin waktu awal-awal kita kehujanan, lalu kita udah membuat coklat yang sangat banyak. Pada saat itu di taman ada acara, lalu tidak ada yang membeli sama sekali, hanya beberapa orang saja. Lalu terpaksa kita bagikan coklatnya kepada orang lain secara cuma-cuma. Mas Fakih, dulu awal mula usaha ini dulu modalnya berapa Mas Fakih? Untuk modal usaha ini dulu saya tidak sampai 10 juta. Lalu bisa kembali lagi sekitar waktu 1 bulan. Harapan ke depan apa Mas ini Mas untuk usaha ini Mas? Untuk harapan saya untuk usaha ini semoga makin lancar dan makin sukses agar saya bisa berbagi kepada orang lain dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang membutuhkan. Mas Fakih, kalau usahanya ini makin rame, rezekinya makin nambah, kira-kira apa keinginan pribadinya Mas Fakih? Keinginan pribadi saya yaitu ingin mengumrohkan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Lalu saya ingin membangun masjid untuk kaum-kaum yang membutuhkan. Nah, waktu mulai usaha ini ada rasa khawatir akan gagal atau nggak berhasil gitu nggak Mas? Ya ada, saya takut gagal membangun usaha ini, tetapi saya membangun rasa percaya diri saya sendiri agar tetap optimis karena rezeki sudah ada yang mengatur. Mas Fakih, kalau misalnya nanti banyak yang jualan es coklat lain gimana Mas? Apa pendapatnya Mas Fakih? Jika lebih banyak penjual coklat di dalam lingkup saya, ya tidak masalah karena
rezeki sudah ada yang ngatur, tetapi setiap penjualan coklat tetap memiliki rasa ciri khas tersendiri. Dan saya yakin coklat saya bisa dinikmati oleh orang-orang. Dan yang menilai coklat saya adalah orang lain, bukan cuma satu orang. Saran saya, jangan pernah tinggalkan sholat, selalu berdoa dan rencanakan usaha itu secara matang-matang agar bisa dikondisikan dan tidak mudah hancur. Karena usaha itu perlu kesabaran. Karena setiap usaha perlu juga kegagalan. Orang sukses tidak akan sukses kalau tidak mencoba kegagalan. Mas Fakih, mungkin ada pesan-pesan buat TNI itu ke depannya, Mas? Meskipun saya sudah tidak menjadi seorang TNI lagi, saya tetap menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan semoga TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa semoga makin maju dan jaya. Terima kasih.